Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 untuk tugas promosi kesehatan dengan saya sendiri Lika Junia Febriana. Saya Hakmilia Safitri. Saya Anis Veronica. Kami dari kelompok 4 akan melakukan penyuluhan mengenai pasangan usia subur untuk memenuhi tugas promosi kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Ramisari Kusuma. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu, kami mahasiswa dari Universitas Modern Bukit Tinggi dari prodi S1 Kebidanan dari semester 3, Bu. Tujuan kami di sini memberikan penyuluhan mengenai pasangan usia subur untuk memenuhi penugasan promosi kesehatan. Sebelumnya apakah Ibu sudah siap, Bu? Sudah. Nah, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Untuk perkenalkan, nama saya Hakmilia Safitri dan rekan saya, nama saya Lika Junia Febriana, Bu. Saya untuk menikah Bu. Baik, untuk acara penyuluhan ini akan berlangsung sekitar 30 menit ke depannya, Bu. Nanti di sesi terakhir akan ada sesi tanya jawab. Jika ada yang perlu didiskusikan, nanti silakan tanyakan ya, Bu. Baik, Bu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada rekan saya untuk menyampaikan materi ini. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Baik, Bu, di sini perkenalkan kembali ya, Bu, ya. Perkenalkan nama saya Lika. Nah, di sini kami bertujuan untuk memberikan penyuluhan di mana penyuluhan itu tentang wanita usia subur. Nah, teman saya sudah memberikan itu namanya leaflet, di mana di dalam leaflet tersebut kami sudah membuatkan rinci-rinci dari materi yang akan kami bahas. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita lebih mengenal dulu ya. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Saya dari Ibu Dewi. Ibu Dewi. Dan Ibu satu lagi? Saya Ibu Indah. Ibu, sebelumnya untuk saya ingin menanyakan terlebih dahulu karena ini kan kita membahas tentang pasangan usia subur. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu untuk usia perkawinannya sendiri itu sudah berapa lama? Kalau saya sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Saya baru masuk 1 bulan. Berarti bisa dikatakan untuk perkawinan ibu-ibu sendiri masih usia yang cukup muda sekali. Nah, berarti untuk menyampaikan materi ini kami bisa dikatakan tepat sasaran ya. Nah, untuk sebelumnya saya ingin bertanya lagi, Bu, ini mungkin pribadi karena ini mengenai pasangan usia subur, tak lazim kalau kita hanya dengan ibu-ibu saja. Nah, kalau saya boleh tahu, untuk suami ibu-ibu sendiri itu sekarang ada urusan apa? Kebetulan, Bu, kalau suami saya dia sedang kerja di luar kota. Kalau suami saya dia lagi dinas murah dan kita dengan yang sekitar jam 5 gitu. Baik, Ibu, berarti untuk sekarang kita melakukan penyuluhannya kepada ibu-ibu terlebih dahulu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu di sini sudah tahu atau sudah pernah mendengar sebelumnya apa itu yang dimaksud dengan pasangan usia subur? Sudah tahu. Baik, mungkin untuk pasangan usia subur sendiri itu memang sudah cukup umum ya. Nah, di sini kami ingin menjelaskan kembali untuk pasangan usia subur itu sendiri itu berkisar antara umur 20 sampai dengan umur 45 tahun. Nah, untuk umur 20 sampai 45 tahun itu bisa dikatakan usia subur di mana pasangan suami dan pasangan istri itu dalam keadaan yang benar-benar matang atau sudah cukup untuk melakukan yang namanya reproduksi. Nah, tadi kan ibu-ibu sudah memberitahu kepada kami kalau usia perkawinan ibu-ibu ini cukup muda. Nah, bisa disimpulkan bahwa untuk perkawinan ibu-ibu dikatakan dengan pasangan
sih yang harus kita jaga di dalam kita memasuki usia subur tersebut. Nah, untuk pasangan usia subur tersebut kita harus dapat menjaga dan memanfaatkan kesehatan. Nah, di mana seperti yang kita ketahui umur 20 sampai dengan 45 tahun itu merupakan usia yang sangat produktif ya. Nah, di dalam usia tersebut kita dapat menekan angka kelahiran dengan yang namanya metode keluarga berencana. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada ibu, karena ibu-ibu di sini kan usia perkawinannya itu bisa dikatakan usia yang cukup muda. Nah, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu di sini, apakah ibu-ibu di sini sudah ada rencana untuk melakukan program keluarga berencana? Kalau saya pribadi Bu, mungkin belum. Soalnya sudah selama Bu begini, kalau untuk saya sendiri dikarenakan pernikahan kami sudah 1 tahun dan sampai saat ini kami masih belum mempunyai keturunan dan sepertinya belum ada rencana untuk memakai Berarti memang belum ada rencana untuk memakai itu. Berarti bisa dikatakan masih dalam usaha ya Bu ya untuk meraih keturunan. Nah, untuk Ibu Putri sendiri itu bagaimana? Apakah sudah ada program rencana untuk program kali tersebut? Kalau untuk sekarang belum Bu, tapi kan kalau saya sudah punya anak dan itu mungkin saya akan ada rencana Bu. Karena kan sekarang memang lagi proses program untuk hamil. Baik Ibu. Nah, selanjutnya kami akan memberitahu kepada Ibu ciri-ciri atau apa sih karakteristik dari wanita usia subur ataupun pria subur tersebut. Jadi untuk wanita subur tersebut kita bisa mengetahui dari siklus haid kita. Nah, seperti yang kita tahu, jikalau siklus haid kita itu teratur, jikalau siklus haid kita itu memang benar-benar tepat pada jadwalnya, itu bisa dikatakan dengan kita wanita usia subur. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan tes darah. Nah, di mana dari hasil tes darah tersebut nantinya pihak yang berwenang atau dokter itu akan bisa menjelaskan kepada ibu semua apakah dari hasil pemeriksaan tersebut ibu itu termasuk wanita usia subur. Nah, di sana dokter akan melaksanakan yang namanya memberi rekomendasi seperti apa sih yang harus dilakukan pada usia segitu, gitu kan? Nah, selanjutnya itu bisa juga dari pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik di sini maksudnya yaitu untuk wanita usia subur itu sendiri kita bisa melihat dari postur tubuhnya kan Bu. Nah, dari postur tubuh tersebut kita bisa mengkategorikan kalau wanita itu dalam usia subur. Nah, untuk pria subur itu sendiri kita bisa mengatakan bahwa pria itu dikatakan subur selama pria tersebut masih menghasilkan sperma dengan kualitas yang baik dalam jumlah yang cukup. Nah, maka jika memang spermanya baik, jumlahnya cukup, pria tersebut bisa dikategorikan dalam pria yang usia subur. Sampai di situ paham Ibu? Nah, selanjutnya itu apa saja sih makanan atau yang harus kita konsumsi untuk menunjang kesuburan kita tersebut. Nah, di sini kan ibu-ibu kan baru menikah istilahnya. Jadi kan mempunyai harapan untuk mempunyai keturunan. Jadi sebelum kita mempunyai keturunan tersebut, tentunya kita harus menjaga baik itu kondisi fisik, baik itu kondisi pola hidup kita, pola makan kita dan sebagainya. Nah, di sini kami akan memberikan informasi mengenai asupan apa saja sih yang harus kita konsumsi untuk menjaga kesuburan kita. Nah, tentu saja seperti yang kita tahu, untuk menjaga kesuburan kita tersebut kita harus banyak mengkonsumsi yang namanya serat, protein seperti yang telah kita ketahui. Nah, untuk pasangan usia subur tersebut kita lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan. Nah,
Tujuannya apa? Karena di dalam tubuh kita itu sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu harus kita jaga. Karena untuk penjagaannya itu harus dari sekarang. Nah, untuk itu kita juga harus menjaganya dari sekarang. Jadi untuk pola makannya kita harus benar-benar menjaga dari sekarang ya. Nah, untuk selanjutnya itu untuk pola aktivitas juga, pola makan, pola istirahatnya juga harus dijaga ibu. Nah, sampai situ apa bisa dipahami ibu? Baik ibu. Selanjutnya dari materi yang saya sampaikan tadi itu, saya ingin menanyakan lagi kepada ibu-ibu ini, apa sih rencananya ke depan untuk di usia perkawinan sekarang? Untuk ibu Dewi, misalkan ibu saya pengen anaknya 3, misalnya gitu kan. Ibu saya mau anaknya kembar, ini mana ya Bu ya? Itu misalkan. Boleh Bu. Ini saya mau nanyakan ini Bu, kan selama 1 tahun ini kita udah berusaha kan Bu, udah coba juga dengan pola hidup yang sehat. Tapi masalahnya suami saya ini perokok Bu. Apakah rokok itu berpengaruh kepada kualitas spermanya? Baik Ibu. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, saya akan mencoba menjelaskan dari Ibu ya Bu ya. Untuk pengaruh rokok, nah seperti yang kita tahu, tidak hanya mempengaruhi kualitas sperma. Rokok itu mempunyai banyak penyebab lainnya. Namun memang pada usia pernikahan, rokok itu sangat mempengaruhi kualitas spermanya si bapak ya Bu ya. Nah, karena kenapa? Dalam rokok tersebut kan ada berbagai zat yang dapat mempengaruhi kualitas sperma si bapak. Jadi jikalau bapak memang perokok aktif, berkemungkinan akan memang benar-benar mengganggu untuk kualitas spermanya sendiri. Nah, jadi kalau bisa disarankan dan mungkin ibunya bisa mengatakan kepada bapak untuk mengurangi yang namanya rokok. Baik Ibu, untuk Ibu Putri apa ada yang mau bertanya? Baik Bu, jadi mungkin sekian dari kami penyuluhan mengenai wanita usia subur. Dari saya sendiri sebagai pemateri, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi Bu, sebelum kami tutup, kami akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Apakah Ibu memang sudah paham Bu? Insya Allah sudah paham. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan sebelumnya yang kami rasa untuk penyuluhan ini cukup. Sekian, mudah-mudahan manfaat untuk ibu-ibu, dan terima kasih atas partisipasi ibu semua, kami yang berdiri. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Iya, Bu. Terima kasih Bu. Halo teman-teman. Jadi segitu dulu video dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, Comment dan subscribe. and thanks for watching. Bye bye.